mengikuti presentasi dari Bung Najib dan juga Bung Rumadi mengenai seputar Muktamar Muhammadiyah dan NU, terutama isu yang lagi hot, yaitu Islam Nusantara dan Islam berkemajuan. Tinggal memang jika isu ini memang ingin diseriusi, adalah bagaimana dia benar-benar dirumuskan menjadi platform yang benar-benar strategis. Karena ini akan mengambil energi yang banyak, platform yang benar-benar bisa membawa Indonesia dan juga dunia muslim masuk ke peradaban modern. Nah, saya mulai dengan data. Jadi ini data riset dari terbaru ya, dari Economist Intelligence Unit di tahun 2014. Dia meriset 167 negara, termasuk 49 negara muslim. Dia mengukur yang disebut demokrasi indeks. Ada 60 indikator di sana, dan nanti semua negara itu dia ranking, dibuat klasifikasi, termasuk di 49 negara muslim itu. Nah, dia buat 4 kategori, bahwa ada negara yang disebut full demokrasi. Ini negara yang sudah terkonsolidasi demokrasinya itu. Di bawah itu negara yang disebut sama dia itu flawed demokrasi, demokrasi yang masih belum matang, masih transisi. Di bawahnya lagi rejim yang bercampur, ya, yang belum demokrasi tapi juga tidak otoriter. Ya. Di bawahnya lagi rejim otoriter. Jadi 4 kategori, dari 60 indikator itu menjadi 4 kategori, negara full demokrasi, yang transisi, yang beragam rejimnya, dan terakhir negara otoriter. Nah, yang menarik, dari 49 negara muslim itu, tak satu pun negara muslim itu yang ada di klasifikasi full demokrasi. Tak satu pun, ya. Termasuk Indonesia. Dari 49 negara itu. Bahkan di bawahnya lagi, flawed demokrasi, hanya 3 dari 49 negara muslim yang masuk ke sana. Yaitu Indonesia, Malaysia, dan Senegal. Jadi hanya 3 dari 49, berarti hanya 5% dari negara muslim itu masuk ke tataran demokrasi yang masih belum sempurna. Sisanya itu negara muslim, lebih dari 90% adalah wilayah yang tidak demokratis. Jadi kita lihat, di dunia muslim sekarang ini 90% lebih belum masuk ke peradaban demokrasi. Nah, mustahil sebuah wilayah menjadi modern jika sistem politiknya tidak demokratis. Nah, karena itulah ya, ini penting untuk direview ya. Temuan kedua mengenai siapa saja yang masuk ke dalam negara-negara yang disebut dia itu full demokrasi, dan ternyata tidak semuanya negara barat. Tidak semuanya negara yang harus punya kultur liberal. Masuk juga di sana negara-negara yang punya budaya Asia seperti Korea Selatan, ya, Jepang, ya, juga negara yang budaya Amerika Tengah seperti Costa Rica, ya, juga negara yang bahkan Afrika seperti di sini negara Mauritius. Ya. Jadi ternyata untuk menjadi negara yang full demokrasi itu tidak harus kultur liberal barat. Bisa negara budaya Asia, budaya Amerika Tengah, bahkan budaya Afrika. Ya. Yang tak ada hanya budaya yang dipengaruhi nilai-nilai Islam. Ya. Itu temuan kedua tuh. Ya. Nah, temuan ketiga, sungguh pun negara-negara Muslim itu sangat rendah posisinya, tapi tetap teratas adalah Indonesia. Ya. Jadi Indonesia dibanding semua negara lain itu menjadi wakil teratas jika diukur dari demokrasi indeks. Ya. Dia ada di urutan ke-49, Malaysia 65 di bawahnya, Senegal lebih bawah lagi, 74. Ya. Turki jauh lebih bawah lagi. Nah, dari data ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Indonesia memang negara yang sekarang ini paling realistis untuk memulai memasukkan negara muslim ke dunia demokrasi. Jadi Indonesia diukur dari riset-riset yang indikatornya itu begitu komprehensif, memang satu-satunya negara yang bisa menjadi pilot project masuknya dunia muslim ke tataran demokrasi.
Jika Indonesia bisa, yang lain juga bisa. Nah, di sini saya lihat mengapa strategi sebagai Indonesia untuk mengembangkan sebuah platform keislaman yang berbeda. Platform yang nantinya itu dia sangat kompatibel dengan semua nilai yang berkembang dalam tataran demokrasi. Ya. Dan pastilah dia bukan platform yang tumbuh di Timur Tengah sana, karena majoriti negara Timur Tengah itu negara yang tingkat otoritasnya, tingkat rejim otoriternya itu begitu dalam. Ya. Nah, di sini wacana Islam Nusantara, wacana Islam berkemajuan menemukan signifikannya. Ya. Tinggal masalahnya jika memang ini mau masuk ini barang nih, ya, maka kerja yang ada adalah bagaimana membuat roadmap, ya, memindahkan wacana menjadi sebuah movement. Sekarang ini dia masih wacana karena masih begitu longgar, ya, baik Islam kemajuan ataupun Islam Nusantara, bagaimana dia diubah menjadi movement. Ya. Nah, untuk jadi movement dia ada 3 unsur. Pertama, dia harus punya platform yang begitu kokoh. Ya. Di platform ini ditinjau dari konsep-konsep yang operasional, dia begitu kokoh. Ya. Nah, itulah yang saya kira belum ada. Ya. Tadi Bung Rumadi membuat pointers, ya, ada 6 poin itu. Yang tadi ada poin dialog non kekerasan, poin nasionalisme, poin tekan masyarakat, ya. Tapi itu bukan sebuah ideologi yang visioner. Nah, untuk ini ya bandingannya kita bisa lihat gerakan agama apa yang pernah begitu besar efeknya dalam 50 tahun terakhir. Nah, itu adalah di dunia Katolik, teologi pembebasan. Dan dimulai justru dengan sebuah buku Gustavo Guterres itu, Liberation Theology. Ya. Nah, itulah roadmap yang harus kita capai. Membuat satu buku yang begitu kuat platformnya, tapi juga dia kuat visi ideologisnya. Tidak cukup hanya pointers. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan teologi pembebasan? Itu dia mengawinkan doktrin agama Katolik dengan ideologi yang paling progresif di zaman itu. Itu Marxisme. Ya. Dikawinkan oleh Gustavo itu. Bahkan dia ketika dia menjadikan ketidakadilan ekonomi sebagai satu isu penting dari teologi pembebasan, dia pakai juga teori sosial yang paling progres saat itu, yaitu teori independensi. Ya. Jadi sebuah buku keagamaan yang kemudian memasukkan sebuah ideologi yang paling progresif saat itu, Marxisme, ya, dan juga sebuah teori akademik yang paling maju saat itu, teori independensi. Jadilah dia sebuah buku, sebuah platform yang kokoh sebagai sebuah buku putih, ya, sebuah platform gerakan. Ya. Nah, disitulah saya kira harus dimulai mengubah wacana baik Islam kemajuan ataupun Islam Nusantara ini menjadi platform itu. Cuma masalahnya Marxisme sudah bangkrut, ya. Teori independensi ya juga sudah bangkrut, ya. Dan yang paling mungkin sekarang ini diambil sebagai satu sinergi ideologis bagi Islam Nusantara adalah ideologi hak asasi, ya, ideologi demokrasi. Ya. Dan karena ini ada Nusantaranya, termasuk juga pastilah ideologi Pancasila. Ya. Jadi menurut saya bagus di situ dieksplor. Ya. Seperti tadi dibawa oleh Bung Rumadi, dari pointers itu dia lebih dieksplor lagi bagaimana mensinergikan ini doktrin Islam dengan Pancasila, dengan demokrasi, dengan hak asasi. Bahkan tadi di poinnya Bung Rumadi, demokrasi gak masuk gitu ya. Mestinya poin yang betul demokrasi, karena itulah politik modern yang menandakan pada modernitasnya itu ya. Ya, tapi ya bukan politik demokrasinya itu. Ya. Harus appreciate ini jadi ya. Nah, karena juga di situ tadi dari risetnya ekonomis unit itu justru disitulah defisit yang paling besar di dunia Muslim. Ya. Nah, setelah platform itu selesai, dia pun hanya bisa jadi platform saja. Tidak menjadi movement jika tidak didukung oleh satu political power yang kuat sekali. Ya. Nah, di sini kita bisa mencontoh gerakan Wahabisme itu. Ya. Walaupun secara ideologis kita tidak setuju, tapi secara metode gerakan itulah yang benar. Ya. Gerakan itu hanya terjadi jika kekuatan platform kawin dengan kekuatan politik praktis.
Dan terjadilah itu antara pemikir Wahab itu dengan dinasti Saud ya, yang kemudian diteruskan melalui aneka raja-raja berikutnya itu. Ditambah lagi mengalir pula petrodolarnya itu. Di sebuah movement dia menjadi kuat jika gagasannya kuat, didukung oleh kekuatan politik yang kuat, dan ada dana besar di belakang itu. Jadi dia, ya. Itu unsur kedua, bahwa platform itu nanti didukung oleh kekuatan politik ataupun dana. Nah, unsur ketiga, dia menjadi isu bersama dari civil society yang beragam. Barulah dia menjadi satu gerakan ya, yang sangat bisa mempengaruhi sebuah masa. Ya. Nah, sekarang kita lihat ininya, kita lihat peta itu ya. Ini yang wacana yang masih begitu liar, longgar, tentang Islam berkemajuan, Islam Nusantara. Sementara kalau dia mau jadi movement, itu modelnya itu adalah teologi pembebasan atau Wahabisme. Tapi sisi progresifnya. Berarti masih begitu panjang roadmap-nya itu. Dia jadi platform dulu, dan kedua itu mencari partner politik yang kuat di pemerintahan. Ya. Apalagi jika nanti Jokowi mengatakan Menteri Agamanya pun juga dia inginkan menjalankan platform Islam Nusantara misalnya, atau platform Islam berkemajuan, sehingga dananya pun lebih banyak diarahkan ke semua gerakan kegiatan agama yang berhubungan dengan itu. Jadi itu barang itu ya. Lewat Obama itu. Lewat Obama itu. Nah, setelah itu barulah dia menjadi isu di gerakan civil society. Ya. Nah, tinggal masalahnya di mana kita mau mulai itu. Ya. Saya sering bicara dengan teman-teman di banyak kesempatan bahwa generasi kita ini harusnya mempunyai satu monumen yang besar. Ya. Yang melampaui generasi Cak Nur, melampaui generasi Gus Dur, karena kita ini di era di mana teknologi sudah sedemikian powerful untuk membantu individu. Ya. Jika tidak muncul satu monumen yang kuat, pasti ada yang salah dengan kita ini. Apakah leadership di antara kita, ya? Ataukah satu kolektif movement yang tidak muncul. Ya? Nah, momen yang ada sekarang ini adalah ini. Ada Islam Nusantara. Ya? Yang secara label, legitimasi sudah kuat sekali. Didukung oleh NU, didukung oleh Presiden. Cuma ini botol yang kosong. Nah, karena itulah momen bagi kita untuk masuk. Kita yang belajar politik, yang belajar gerakan, ngerti kok kalau kita belajar movement, tinggal kita isi satu platform yang kuat sekali, kita kawinkan dengan satu ideologi yang paling progresif saat ini. Ya. Jadi saya bayangkan pada waktunya ini, saya tidak tahu apakah itu tepat atau tidak, dia harus menjadi teologi Islam Nusantara. Ya. Teologi Islam berkemajuan. Ya. Di mana di dalamnya itu ada satu perkawinan doktriner antara doktrin Islam dengan prinsip-prinsip dasar dari hak asasi manusia. Nah, ini yang saya kira berharga untuk dikerjakan ya. Jadi teman-teman NU terus lakukan ini. Coba teman-teman civil society juga merumuskan juga sesuatu di sana. Jika nanti ternyata bisa nyambung, itu bagus ya. Tapi jika tidak bisa nyambung, kita anggap aja ini sebuah spektrum. Jadi pada akhirnya Islam Nusantara pun jadi sebuah spektrum. Ada yang dirumuskan oleh NU dengan keterbatasannya, yang juga ternyata anti pada ideologi liberal ya. Dengan pemahaman kita bahwa kalau ini mau jadi sebuah gerakan, dia akan tidak terlalu banyak gunanya. Kecuali kalau dia bisa membawa kita pada satu peradaban baru yang mau tidak mau kentalnya ideologi hak asasi manusia di sana. Jadi kita pun berkepentingan ikut merumuskan platform itu. Ya. Jadi roadmap itulah yang sekarang ini kita harapkan dibuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.